saya Siti Munira Sarabitu dengan NIM K1A11912. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber kelautan secara umum. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, mempunyai panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km pangkat dua. Sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut adalah salah satu bagian terbesar dari bumi. Laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, sehingga hanya sedikit ekosistem yang ada di laut. Walau begitu, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam laut dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam laut yang dapat diperbaiki, dan sumber daya alam laut yang tidak dapat diperbaiki. Sumber daya alam laut yang dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak serta memiliki jumlah yang masih sangat banyak. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu ribuan tahun dalam proses pembentukannya sehingga jumlahnya sangat terbatas. Berikut beberapa contoh sumber daya laut. Yang pertama itu ada garam. Garam adalah salah satu bahan dapur yang wajib dipakai dalam memasak. Garam berasal dari air laut yang mengering dan menyisakan hanya butiran-butiran kristal garam. Yang kedua, ikan. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan adalah satu sumber protein bagi manusia. Ikan tergolong sumber daya yang dapat diperbarui karena mampu berkembang biak. Akan tetapi, akibat dari perburuan yang tidak melihat aspek keseimbangan ekosistem, banyak hewan-hewan laut yang mulai terancam punah. 3. Tumbuhan laut. Walaupun laut adalah daerah dengan 100% air di dalamnya, akan tetapi laut juga memiliki tumbuhan hidup yang berfungsi sebagai tempat tinggal ikan-ikan. Bukan hanya sebagai tempat tinggal ikan, tumbuhan laut juga memiliki fungsi yang sangat banyak bagi manusia. Tumbuhan laut seperti rumput laut memiliki kadar serat yang sangat tinggi yang dapat membantu manusia dengan masalah pencernaan. Yang keempat, terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu dari tumbuhan laut. Terumbu karang biasanya hidup pada perairan laut yang dangkal. Beberapa terumbu karang dianggap sebagai indikator kebersihan laut. Selain itu, terumbu karang mampu menghasilkan oksigen yang berasal dari fotosintesis. Yang kelima, mutiara. Mutiara adalah salah satu hasil laut yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Mutiara berasal dari sebuah kerang. Mutiara dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari perhiasan. Selain itu, ekstrak mutiara juga dipercaya mampu memutihkan kulit. Yang keenam, plankton. Plankton adalah salah satu tumbuhan air laut yang berukuran sangat kecil. Plankton bisa dimanfaatkan sebagai campuran untuk makanan ikan hias yang dipelihara oleh manusia. Karena ukuran yang sangat kecil, plankton tidak dapat dilihat secara jelas oleh mata manusia. Maka dari itu, marilah kita menjaga sumber daya kelautan kita agar dapat dinikmati oleh anak dan cucu kita ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filata Fenidae, NIM K1A11913. Kali ini saya akan menjelaskan sumber daya laut secara umum. Perlu kita ketahui, perairan laut Indonesia yang berada di antara atau sekitar Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nasional Indonesia yang disebut sebagai Laut Nusantara. Ini merupakan aset nasional yang berperan sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, media lintas laut antar pulau, kawasan perdagangan, dan wilayah pertahanan keamanan. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, baik sumber daya alam yang dapat dipulih, misalkan perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, maupun sumber daya alam yang tidak dapat dipulih, contohnya minyak bumi, gas, serta mineral atau bahan tambang lainnya. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, karena memiliki ekosistem pesisir yang khas seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Sumber daya ini belum sepenuhnya didaya gunakan, terutama karena kendala kurangnya pengetahuan baik yang dasar maupun yang terapannya. Dalam kaitan ini, nelayan sumber daya manusia yang langsung bergelut dalam eksploitasi perikanan laut perlu mendapatkan perhatian yang profesional. Bila kita tidak mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa Indonesia hanya akan selalu menjadi ladang pasar dunia dan bukan menjadi produsen dunia.
Mungkin sekian penjelasan saya mengenai sumber daya laut secara umum. Terima kasih. Sumber daya alam laut adalah sumber daya alam yang berasal dari laut. Laut adalah salah satu bagian terbesar dari bumi. Laut merupakan daerah yang sepenuhnya dikelilingi oleh air, sehingga hanya sedikit ekosistem yang ada di laut. Walaupun begitu, laut menyimpan banyak sumber daya alam. Sumber daya alam di laut sebagian besar adalah sumber daya alam yang dapat diperbaiki. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang dapat berkembang biak serta memiliki jumlah yang sangat banyak, sehingga dapat dipakai dalam waktu sangat lama untuk kebutuhan manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu ribuan tahun proses pembentukannya, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Nah, selanjutnya apa sih yang ada di dalam laut? Yang pertama ada ikan. Ikan adalah salah satu makhluk hidup yang ada di laut. Ikan adalah salah satu sumber protein bagi manusia. Ikan tergolong sumber daya yang dapat diperbaharui karena mampu berkembang biak. Akan tetapi, akibat dari perburuan yang tidak melihat asli keseimbangan ekosistem, banyak hewan-hewan laut yang mulai terancam punah. Salah satunya adalah ikan kebang, yang telurnya dianggap sebagai makanan mewah dengan nama kaviar. Selain itu, mamalia laut seperti ikan paus juga terancam punah akibat perburuan yang sembarangan. Nah, selanjutnya ada terumbu karang. Nah, terumbu karang adalah salah satu dari tumbuhan laut. Terumbu karang biasa hidup pada perairan laut dangkal. Beberapa terumbu karang dianggap sebagai indikator kebersihan laut. Selain itu, terumbu karang mampu menghasilkan oksigen yang berasal dari fotosintesis. Terumbu karang memiliki jenis-jenis. Setiap terumbu karang dapat menjadi rumah bagi kita. Dengan adanya terumbu karang, laut menjadi indah dan dapat menjadi tempat wisata bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadita Syamalia Haidar dengan NIM K1A119-116. Baik, di sini saya akan membahas potensi sumber daya laut secara umum. Potensi sumber daya hayati Indonesia sebagai negara tropis kaya akan sumber daya hayati yang dinyatakan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Dari 7.000 spesies ikan di dunia, 2.000 jenis diantaranya terdapat di Indonesia. Potensi lestari sumber daya perikanan laut Indonesia kurang lebih dari 6,4 juta ton per tahun. Terdiri dari ikan pelagis besar, pelagis kecil, dermesar, udang penasir, cumi-cumi, lobster, dan ikan karang konsumsi. Dari potensi tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan yaitu sebanyak 5,12 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi budidaya laut terdiri dari potensi budidaya ikan, udang, moluska, dan rumput laut. Potensi luasan budidaya sebesar 2 juta hektar, sedangkan potensi budidaya payau mencapai 913 hektar. Untuk potensi bioteknologi kelautan masih besar peluangnya untuk dikembangkan, seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, dan benih ikan dan udang. Perairan Indonesia sebagian besar terletak di perairan yang mempunyai pusat keanekaragaman terumbu karang di dunia dengan lebih dari 4.000 spesies. Juga berbagai jenis ganggang laut tersebar di berbagai wilayah pantai. Sumber daya hayati laut kita memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, juga mempunyai luas habitat yang besar yaitu 2,4 juta hektar kawasan hutan bakau dan 8,5 juta hektar terumbu karang. Secara biologi, kawasan pesisir dari laut Indonesia mempunyai nilai global karena perairan Indonesia merupakan tempat bertelur ikan-ikan yang bermigrasi seperti tuna, lumba-lumba, dan berbagai jenis ikan paus serta penyu.
Potensi sumber daya mineral dan energi. Di perairan pesisir dan laut Indonesia juga ditemukan jenis energi baru pengganti BBM berupa gas hidrat dan gas bionik di lepas pantai barat Sumatera Selatan, Jawa Barat, serta bagian utara Selat Makassar, serta potensi yang sangat besar, melebihi seluruh potensi minyak dan gas bumi Indonesia. Selain itu, terdapat juga sumber-sumber energi non-konvensional seperti energi pasang surut, energi gelombang, tenaga surya, dan angin. Potensi sumber daya mineral lainnya yang dapat dikembangkan adalah air laut dalam. Air laut dalam merupakan air di dalam 200 meter memiliki karakteristik yang berguna untuk kepentingan perikanan, domestik, dan air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wijawati, NIM K1A11917. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya laut secara umum. Sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, flora, dan fauna, mulai dari organisme mikroskopik hingga paus pembunuh dan habitat laut, mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut di pantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut, mulai dari pelaut, nelayan komersial, pemanen kerang, ilmuwan, dan lain-lain, dan digunakan untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian, industri, dan kegiatan lain yang bersifat komersial. Secara umum, sumber daya kelautan terdiri atas yang pertama, sumber daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut. Kedua, sumber daya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang atau galian, minyak bumi, dan gas. Yang ketiga, yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Potensi sumber daya kelautan ini belum banyak digarap secara optimal karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengelola sumber daya yang ada di daratan yang hanya sepertiga dari luas negeri ini. Laut juga termasuk yang banyak sekali memiliki berbagai sumber yang bisa digunakan atau dimanfaatkan bagi manusia, diantaranya seperti yang pertama sebagai sumber mineral, yang dimana garam digunakan untuk keperluan seperti bahan masakan, karbonat diambil dari sebangsa lumut, fosfat berasal dari tulang-tulang ikan, dan kotoran burung yang makanannya ikan bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Sumber minyak di lepas pantai bisa ditemukan di Laut Jawa, Sumatera, Malaka, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan. Kedua, sebagai sumber daya nabati. Rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Tumbuhan laut untuk makanan ikan yaitu plankton, nekton, fitoplankton, dan bentos. Kehidupan di dalam laut ternyata tidak banyak berbeda dengan keadaan di darat. Di laut juga terdapat makhluk hidup yang terdiri atas tumbuhan laut dan hewan laut. Kehidupan laut dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, plankton. Plankton adalah gabungan dari jasad-jasad hewan dan tumbuhan bersel satu. Plankton tidak dapat bergerak sendiri, tetapi hidup dengan mengapung di permukaan atau dekat permukaan air laut, maka termasuk golongan pelagis pasif. Yang kedua, nekton. Nekton adalah gabungan dari binatang-binatang yang dapat berenang, terutama binatang laut. Nekton termasuk golongan pelagis yang bergerak secara aktif, contohnya ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Yang ketiga, bentos. Bentos adalah organisme laut yang hidupnya terikat di dasar laut. Dari golongan ini ada yang hidup merangkak pada dasar laut, contohnya cacing laut, tiram, remis, tetapi ada juga yang menempel pada dasar laut, contohnya rumput laut, ganggang, dan bunga karang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitrolori dengan NIM K1A11918 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halmahera. Akan menjelaskan tentang sumber daya kelautan secara umum. Apa itu sumber daya kelautan? Nah, sumber daya kelautan adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas yang mencakup kehidupan laut, hayati, flora dan fauna, maupun dan hayati yang terdapat di wilayah laut. Secara umum, sumber daya kelautan terdiri atas sumber daya dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, dan jasa lingkungan kelautan. Sumber daya dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan di pantai dan di darat.
Ini meliputi mineral, bahan tambang atau galian, minyak bumi, dan gas. Sedangkan termasuk jasa-jasa lingkungan, kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Laut juga termasuk yang banyak sekali memiliki berbagai sumber daya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan bagi manusia, yang diantaranya seperti sebagai sumber mineral dan sebagai sumber daya nabati. Kehidupan laut dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah zooplankton. Zooplankton adalah gabungan dari jasad tumbuhan, salah satu. Yang kedua adalah zooplankton. Zooplankton adalah gabungan dari binatang yang berenang, terutama binatang laut seperti ikan, jelita, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bentos. Bentos adalah organisme laut yang hidupnya terikat di dasar laut, contohnya seperti cacing laut, tiram, rumput laut, ganggang, dan bunga karang. Nah, berikut ini juga terdapat contoh sumber daya laut terdiri atas ikan, rumput laut, terumbu karang, hutan mangrove, minyak gas, bumi, garam, pasir laut, dan pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan sumber daya laut. Menurut sumber daya laut memberikan keadilan masyarakat, karena masyarakat dilibatkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, implementasinya, dan evaluasi serta pengembangan, sehingga hak-hak masyarakat dapat dibantu baik secara yuridis maupun secara teknis. Nah, fenomena sosial masyarakat di Indonesia dalam memanfaatkan laut sebagai sarana pengeksplorasian dan pengeksploitasian sumber daya laut, di mana masyarakat Indonesia memanfaatkan laut sebagaimana telah menjadi turun temurun pada masyarakat pesisir di wilayah kepulauan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama faktor kebudayaan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Di sini dapat ditinjau secara sosiologis strategis di bidang maritim terhadap aktivitas kelautan di Indonesia, terkhususnya pada masyarakat pesisir. Adalah suatu aktivitas yang membudaya sebagai suatu bidang kehidupan masyarakat pesisir yang telah ada sejak dulu. Hal ini dapat dilihat dari tinjauan historis masyarakat Indonesia, di mana peradaban orang Indonesia sebagai masyarakat kepulauan diidentifikasi berdasarkan ekstensi kapal-kapal lokal seperti pinisi dari kapal dari orang Bugis atau kole-kole kapal lokal dari orang Maluku, yang merupakan identitas simbol adat bahari orang Indonesia sebagai masyarakat penjelajah laut, pengeksplorasian laut, sumber daya laut, serta sarana pertahanan keamanan. Dengan demikian, secara antropologis, sebagian besar masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang berbasis kepulauan dan kelautan. Dengan demikian, pada wilayah yang berbasis kepulauan ini, sumber daya Indonesia hakikatnya berdapat pada sumber dari sektor maritim yang dapat dikembangkan dengan baik, sehingga dapat membantu daerah yang mencapai tujuan ekonomis, sosial, dan politik. Melalui peningkatan sektor produksi, perkembangan dari sektor maritim juga dapat menyumbangkan integritas perekonomian, industri, jasa, dan swasembada di bidang maritim. Sektor maritim juga dapat dikembangkan untuk meningkatkan integritas perekonomian baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional, dengan berpusat pada sektor industri kelautan. Beberapa di antaranya pemanfaatan ruang di atas laut sebagai sarana penghubung laut atau transportasi, atau yang biasa kita ketahui adalah kapal, sedangkan pemanfaatan ruang bawah laut sebagai sarana eksploitasi dan eksplorasi sumber daya laut pada umumnya hampir di seluruh wilayah kepulauan, baik di perairan kabupaten, perairan provinsi, maupun perairan nasional. Dan berdasarkan landasan konstitusional pengaturan sumber daya laut, maka pengaturan sumber daya laut dalam rangka manajemen, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya laut yang berwawasan lingkungan dapat diatur dengan memperhatikan kemanfaatan, sehingga dengan pengaturan tersebut dapat dihindari eksploitasi
kelebihan terhadap sumber daya laut, serta pengaturan tentang segala aktivitas di atas laut, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan perikanan. Baik, menurut saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo, angkatan 2019. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai sumber daya laut, yang mana dalam hal ini meliputi pengertian, jenis, pemanfaatan, ancaman, dan upaya pelestariannya. Baik, sumber daya laut adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luas, yang mencakup kehidupan laut, flora, fauna, mulai dari organisme mikroskopik hingga paus pembunuh dan habitat laut, mulai dari dalam perairan sampai ke daerah pasang surut di pantai. Nah, secara umum, sumber daya kelautan terdiri atas 3 jenis sumber daya yang dapat meliputi sumber daya dapat pulih atau renewable resource. Sumber daya dapat pulih ini adalah terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut. Yang kedua ada sumber daya tidak dapat pulih atau non-renewable resource yang meliputi mineral, bahan tambang, atau minyak bumi dan gas. Yang ketiga ada jasa-jasa lingkungan kelautan atau environmental service, dalam hal ini pariwisata dan perhubungan laut. Nah, pemanfaatan sumber daya laut juga termasuk yang banyak sekali memiliki sumber daya yang bisa digunakan, antara lain yang pertama itu satu sebagai sumber mineral, dalam hal ini garam yang dapat digunakan untuk keperluan seperti bahan makanan, karbonat, fosfat yang berasal dari tulang-tulang ikan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk. Kemudian juga untuk sumber minyak. Kedua itu sebagai sumber daya nabati, dalam hal ini rumput laut yang dibudidayakan di wilayah lautan dangkal bisa digunakan untuk bahan pembuatan agar-agar. Kedua itu tumbuhan laut untuk makanan ikan, yaitu seperti plankton, nekton, fitoplankton, dan bentos. Nah, sumber daya laut ini memiliki ancaman-ancaman. Ada 3, yaitu yang pertama sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi ini adalah proses penumpukan zat hara atau proses pelumpuranan. Sumber pencemaran lainnya adalah kegiatan pertambangan. Kedua itu degradasi habitat. Degradasi adalah proses penurunan kualitas. Jadi degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal untuk makhluk tertentu. Yang ketiga degradasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya alam seperti penebangan hutan mangrove, rusaknya terumbu karang, mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerah sana lama-kelamaan akan punah, sehingga menyebabkan adanya gangguan ekosistem. Serta kegiatan reklamasi pantai yang sering dilakukan di wilayah pesisir diperkirakan dapat merubah struktur ekologi komunitas biota laut. Nah, dengan adanya beberapa ancaman tadi, upaya yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam laut, yang pertama itu bisa kita melakukan untuk upaya pemerintah, yaitu yang pertama melakukan analisis AMDAL, atau yang kedua itu menerbitkan undang-undang tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga memberikan sanksi yang tegas bagi setiap individu atau kelompok yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian melakukan reklamasi pantai, menanam pohon bakau dan menjaganya. Kemudian memanfaatkan sumber daya laut dengan cara bijaksana. Contoh, tidak menggunakan bahan peledak ketika menangkap hewan laut. Terakhir itu menjaga kelestarian dengan tidak mencemari laut dengan tidak membuang sampah, menjaga terjadinya kebocoran minyak, dan tidak merusak terumbu karang. Ya baik, demikianlah pembahasan mengenai contoh sumber daya laut, pengertian, jenis, pemanfaatan, ancaman, dan upaya pelestariannya. Semoga dengan adanya ulasan yang saya berikan ini dapat menambah wawasan halayak dan pengetahuan semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Rizky Julia dengan NIM K1A1191156 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Lingkungan laut memiliki ruang lingkup yang luas serta kaya akan sumber daya, mencakup kehidupan laut baik flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga seekor paus pembunuh yang begitu besar.
Selain itu, sumber daya laut juga mencakup habitat laut lainnya yang hidup mulai dari perairan laut dalam hingga ke daerah pasang surut, pantai, dan daratan tinggi serta muara yang luas. Sumber daya laut dikelompokkan dalam beberapa bagian. Yang pertama, sumber daya laut yang dapat pulih seperti jenis ikan, udang, kepiting, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya laut yang tidak dapat pulih seperti mineral serta bahan tambang atau minyak bumi dan gas. Yang ketiga, sumber daya yang merupakan tergolong dalam jasa-jasa lingkungan laut seperti pariwisata dan jalur transportasi yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Namun terdapat berbagai macam ancaman yang dapat merusak sumber daya ini. 3 ancaman utama terdiri dari sedimentasi dan pencemaran, degradasi habitat, dan degradasi sumber daya keanekaragaman hayati. Perlu bagi kita untuk melakukan upaya dalam melestarikan sumber daya ini. Upaya yang bisa kita lakukan mulai dari hal kecil dengan meningkatkan kesadaran kita dan lebih peka terhadap lingkungan untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah di laut, tidak melakukan penebangan mangrove sembarangan, pengambilan pasir secara berlebihan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.